Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Oh ya, oke. Tadi tiba-tiba suaranya hilang soalnya. Oke. Baik, saya mulai saja ya Bapak Ibu yang saya hormati. Hari ini saya melanjutkan topik yang telah disampaikan oleh Bu Trisha atau Profesor Endang Sutriswati Rahayu yang tadi telah menyampaikan tentang listeria monocytogenes. Sedangkan bagian saya akan menyampaikan beberapa bakteri-bakteri atau juga toksin ya, yang dihasilkan oleh jamur yang bisa menyebabkan penyakit yang biasanya kita sebut penyakit-penyakit via makanan atau foodborne disease. Kenapa penyakit-penyakit lewat makanan ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini data dari WHO tahun 2015 ya, saya kira ini masih relevan. Jadi penyakit karena makanan ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Yaitu 1 di antara 10 orang itu ya secara ini global ya, itu biasanya akan sakit karena keracunan makanan atau foodborne disease. Kemudian juga sekitar 33 juta ini juga orang meninggal karena foodborne disease. Kemudian juga ini terutama ini untuk anak-anak, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Trisha ya, di bawah 5 tahun ini kasusnya banyak sekali. Ini sepertiga dari penyakit yang disebabkan oleh via makanan itu sepertiga adalah anak-anak yang menderita. Ini sangat penting ya kita perhatikan. Kemudian kalau di Asia Tenggara, di mana negara kita berada, itu ternyata ya kasusnya, kalau tadi itu rata-rata ya di seluruh dunia. Jadi kalau di tempat kita, di Asia Tenggara, daerah Asia Tenggara itu lebih dari 150 juta orang itu tuh sakit. Kemudian lebih dari 175 orang yang meninggal. Kemudian anak-anak yang di bawah 5 tahun itu hampir 60 juta juga sakit. Kemudian ada 3 hal yang menjadi penyebab dari penyakit via makanan ini, yaitu virus, terutama norovirus, kemudian Salmonella non-typhoid, kemudian juga E. coli yang patogen. Gejalanya itu adalah diare biasanya. Kemudian yang penting lagi kita highlight, kita perhatikan juga bahwa kondisi di Asia Tenggara, termasuk negara kita ini merupakan daerah di mana sepertiga dari orang-orang di dunia itu yang 10%, setengah dari populasi itu terinfeksi oleh penyakit tipes maupun hepatitis A. Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin ada saudara atau teman yang sudah pernah menderita penyakit tipes maupun hepatitis A. Ini memang daerah Asia Tenggara ini merupakan daerah yang perlu kita waspadai untuk kedua penyakit ini. Nah kemudian ini bagaimana di negara kita? Jadi Balai Besar POM itu juga sudah membuat di websitenya juga mereka juga melakukan studi ya. Jadi ini data tahun 2019. Itu ada 77 kasus kejadian luar biasa keracunan pangan ya atau foodborne disease. Ini 77 kasus ini yang dilaporkan. Ya, yang dilaporkan yang mungkin bisa kita baca di koran ya, belum yang mungkin hanya lokal atau di rumah tangga atau tingkat RT yang mungkin tidak banyak orang yang menderita ya, yang terkena imbasnya. Jadi itu hanya terdapat 77 kasus, tapi ini saya kira ini seperti gunung es ya, jadi mungkin yang dilaporkan hanya 77 kasus, tapi kenyataannya mungkin banyak sekali. Dan ini ada 3.000 orang ini mengalami sakit ya. Nah, ternyata dari 77 kasus ini
hampir lebih dari separuh ya, 40 kejadian ini penyebabnya adalah mikrobia. Ya, ini mengapa mikrobia menjadi sangat penting, hal yang perlu kita perhatikan untuk kita mengendalikan ini kejadian keracunan pangan. Kemudian masakan rumah tangga ini menjadi sumber tertinggi penyebab tadi keracunan pangan. Ya, ini kondisi di negara kita. Kemudian gejala penyakit melalui makanan itu biasanya adalah perut mulas ya, melilit, kemudian mual, muntah, kram perut begitu ya, diare dan demam yang mungkin ini sebenarnya kalau kita kadang-kadang mengabaikan ya, begitu ya, kalau kita itu sebenarnya pernah terkena penyakit via makanan, tapi mungkin dengan 1-2 hari itu memang ada beberapa yang foodborne pathogen yang memang bisa sembuh dengan sendirinya karena daya tahan tubuh kita yang cukup kuat. Nah, kenapa tadi kita bisa sakit karena makanan-makanan tersebut? Ya, jadi ada beberapa penyebab. Dalam hal ini ada 4 ya yang bisa saya rangkum. Yang pertama itu adalah bakteri. Penyebabnya adalah bakteri. Ini termasuk Listeria monocytogenes, kemudian Salmonella, ini ada beberapa serovar gitu yang bisa menyebabkan penyakit tipes, kemudian juga Staphylococcus aureus, Campylobacter jejuni, kemudian Escherichia coli, nanti akan kita bahas. Kemudian virus, nah ini ada beberapa virus juga yang bisa menyebabkan penyakit via makanan. Ini yang pernah kita jumpai ya, banyak kasus di negara kita itu hepatitis A, kemudian norovirus, juga hepatitis E. Kemudian juga ada parasit. Nah ini ya mungkin yang Bapak Ibu kenal semua, ini toxoplasma ya. Ini juga bisa menyebabkan penyakit via makanan. Kemudian cacing ya, ada cacing pita itu yang mungkin ada pada daging yang kurang masak ya kita konsumsi. Kemudian juga ada penyakit via makanan yang disebabkan oleh substansi kimia. Misalnya ya toksin alami yang ada pada makanan atau bahan makanan. Misalnya Bapak Ibu ada ubi ya, ubi atau singkong ya mengandung HCN atau asam sianida. Itu memang secara alami ada di situ. Ya, ada beberapa varietas singkong yang memang sianidanya tinggi, jadi memang tidak bisa dimakan. Kemudian kalau Bapak Ibu pirsa tahu ya itu ada kalau di Jogja atau di Jawa Tengah itu namanya ubi gadung. Nah, itu juga mengandung sianida. Kemudian juga ada mikotoksin. Nah, ini mikotoksin ini adalah toksin yang dihasilkan oleh jamur yang jamur benang ya. Nanti akan kita bahas juga. Kemudian juga ada alergen. Kemudian polutan, ini termasuk pestisida dan logam berat. Nah, kenapa ini ada 4 macam ini bisa masuk ke dalam makanan. Jadi ada beberapa hal ya mengapa makanan ini bisa tercemar oleh penyebab penyakit. Itu yang pertama karena makanan itu sendiri sudah terkontaminasi Bapak Ibu semua. Kemudian juga dari pengolahnya. Jadi kita yang mengolah mungkin tidak melaksanakan personal hygiene yang baik sehingga kita bisa membawa bakteri atau virus tadi yang kemudian akan ada pada makanan. Kemudian juga dari peralatan yang kita gunakan, karena kita tidak membersihkan dengan baik. Ya, tadi Bu Trise mengemukakan harus disikat ya, jadi dari peralatan-peralatan yang kita pakai, setelah kita gunakan untuk memotong daging, kita tidak mencuci, kemudian kita langsung menggunakan pisau atau cutting board untuk memotong roti misalnya. Itu kan dari peralatan. Kemudian juga dari lingkungan ya, bisa dari air, bisa dari debu atau tanah. Nah, tanah ini memang sumber dari semua patogen dan parasit. Ya. Kemudian juga tadi dari hewan ya, mungkin ada hewan, kita punya hewan piaraan atau mungkin juga kalau di industri itu memang hewan seperti burung,
kemudian serangga itu tidak, atau tikus itu kan tidak boleh masuk, yaitu kaitannya bahwa hewan-hewan tadi akan membawa penyakit yang bisa ditularkan lewat makanan. Ya, kemudian saya akan memfokuskan pada penyakit via makanan, terutama yang berasal dari mikrobia. Tentunya kalau kita membicarakan tentang parasit, kemudian substansi kimia, itu akan banyak sekali yang perlu kita perhatikan ya. Jadi untuk saat ini saya hanya akan fokus kepada beberapa penyakit via makanan, karena ini banyak sekali. Jadi hanya beberapa yang tadi banyak terjadi di negara kita terutama. Nah, sebenarnya Bapak Ibu semuanya, penyakit akibat mikrobia yang patogen tadi lewat makanan itu bisa melalui 3 macam cara. Yang pertama biasa kita sebut intoksikasi atau foodborne intoxication. Jadi ini penyakit via makanan ini muncul akibat toksin dari patogen yang dihasilkan selama pertumbuhan pada makanan. Ya, jadi yang menyebabkan sakit itu adalah toksin yang dihasilkan selama pertumbuhan. Nah, biasanya mikrobia penghasil dari toksin yang menyebabkan intoksikasi ini adalah bakteri Staphylococcus aureus, kemudian Clostridium botulinum, kemudian jamur benang yang menghasilkan beberapa mikotoksin. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah infeksi, ya, atau kita sebut foodborne infection. Nah, ini gejala penyakit ini muncul akibat patogen tadi tumbuh di saluran pencernaan. Tadi bisa invasif, jadi dia bisa masuk melewati mukosa, kemudian dia bisa merusak epitel sel usus, kemudian dia beberapa bisa masuk aliran darah ya. Ini contohnya tadi listeria, kemudian salmonella, beberapa E. coli yang patogen, kemudian juga Vibrio, Shigella, kemudian beberapa enteric virus. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah foodborne toxico-infection atau toksikoinfeksi. Ini mekanismenya gabungan dari intoksikasi dan infeksi. Ya, ini karena tadi mikrobia tadi bisa tumbuh di saluran pencernaan dan menghasilkan toksin. Nah, mikrobia tadi termasuk Clostridium perfringens, Bacillus cereus, kemudian juga kolera, Vibrio cholera, dan beberapa E. coli. Jadi ada 3 mekanisme mengapa tadi mikrobia yang ada pada makanan bisa menyebabkan sakit. Kemudian, nah ini mari kita lihat satu persatu. Untuk yang intoksikasi, ini toksin diproduksi oleh patogen ketika fase pertumbuhan pada makanan. Kemudian toksinnya yang dihasilkan oleh mikrobia tadi dapat bersifat stabil terhadap panas maupun mudah rusak oleh panas. Jadi yang menyebabkan kita sakit itu adalah toksinnya, bukan sel hidup. Ya, kemudian ini ciri khas yang lain, ini gejalanya terjadi secara cepat ya karena toksin ya, tidak harus menunggu mikrobia tadi tumbuh gitu ya, toksinnya sudah ada dan cukup untuk menimbulkan kita sakit ini dari 30 menit sampai 8 jam setelah konsumsi. Nah, gejala gejala penyakit karena intoksikasi ini berbeda. Ya, ada yang enterotoksin ini menyebabkan sakit perut, diare, begitu ya. Ini hanya menyerang saluran pencernaan kita. Kemudian juga ada neurotoksin. Ini menghasilkan gejala neurologis atau saraf ya. Kemudian juga ada beberapa yang mikotoksin ini bersifat toksin terhadap organ ya, misalnya hati ataupun ginjal. Jadi ini berbeda-beda tergantung jenis toksin yang dihasilkan oleh mikrobia tersebut. Nah, ini sebagai ilustrasi Bapak Ibu semua ya, misalnya ya kita punya makanan yang sudah kita masak mungkin ya jam 7 sudah siap. Ya, kita biarkan pada suhu ruangan ya, begitu Bapak Ibu semuanya, dan ini suhu ruangan ini sangat cocok untuk pertumbuhan mikrobia.
terutama mikrobia patogen ya. Di situ mungkin dalam waktu 5 atau 6 jam ini sudah bisa berkembang biak ya dengan cukup banyak dan menghasilkan toksin. Kalau tadi ada mikrobia yang menghasilkan toksin tadi, terutama salmonella, terutama Staphylococcus. Nah, kemudian kita makan siang nih Bapak Ibu semuanya ya, kita makan siang, kemudian ini toksin ini ya yang akan menyerang usus kita, lapisan usus kita. Ya, ini kemudian ada yang bisa masuk ke saluran pembuluh darah ya dan menyerang organ yang lain. Nah, kemudian mungkin nggak sampai jam 5 ya, kita udah sakit perut. Ya, ini gejalanya cukup bisa kita lihat ya cepat gitu. Kemudian, nah tadi gejalanya sangat cepat. Kemudian juga ini racun yang menjadi penyebab. Nah, apa saja ya kira-kira yang penting dari mikrobia yang menyebabkan penyakit lewat makanan atau penyakit yang disebabkan oleh mikrobia tadi karena intoksikasi ya. Ini yang pertama ada botulism. Ya, ini seseorang makan makanan yang mengandung botulinum, toksin ya. Jadi botulinum itu adalah toksin yang dihasilkan oleh Clostridium botulinum. Ini bakteri gram positif dan bisa membentuk spora. Nah, toksin botulinum ini menyerang saraf. Pak Ibu semua ya. Mengapa menyerang saraf? Kemudian ada hal yang penting lagi bahwa toksin botulinum ini akan menghambat pelepasan asetilkolin sehingga otot itu tidak bisa berkontraksi, istilahnya lumpuh ya, karena dia tidak bisa terlepas dari jaringan otot ya, asetilkolin tersebut. Sehingga gejalanya itu tentu saja adalah otot yang lemah, baik otot yang mengendalikan mata, wajah, mulut, tenggorokan, dan ini bisa menyebar ke seluruh bagian tubuh. Ini akan membahayakan jika melemahkan otot-otot pernafasan, sehingga akan kesulitan bernafas, bahkan menyebabkan kematian. Tetapi Bapak Ibu semua ya, yang menjadi perhatian kita semua adalah kalau misalnya makanan kita itu secara tidak sengaja itu mengandung toksin botulinum, ini ternyata toksin ini tidak tahan panas. Jadi kalau kita panasi itu dalam waktu 5 menit pada suhu lebih dari 85 derajat Celcius, ini toksin tersebut akan rusak. Kemudian Clostridium botulinum ini tidak suka pada makanan yang asam dengan pH di bawah 4,6. Ya, jadi kalau makanan kita beri asam ya dengan pH di bawah 4,6, ini tentunya Clostridium botulinum tidak dapat tumbuh. Kemudian juga kadar garam yang lebih dari 3,5%. Ini juga bisa menghambat pertumbuhan makanan Clostridium botulinum pada makanan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semua, ini adalah enterotoksin ya, tadi saya sampaikan juga. Ini menyebabkan kita diare, ya, mual-mual, muntah, kram perut ya. Ini gejalanya itu variasi ya dari 30 menit sampai 8 jam tergantung jumlah racun yang ada pada makanan. Ini gejalanya ini biasanya tidak lama, mungkin tidak lebih dari 1 hari. Kemudian habitat alami dari Staphylococcus aureus ini ada pada tubuh kita Bapak Ibu semua ya, ada pada kulit, hidung, rambut, sehingga mengapa personal hygiene ya, kebersihan diri kita selama mengolah makanan atau menangani makanan itu sangat penting ya. Jadi mungkin pertemuan kedepannya itu ada GMP, HACCP, itu akan dibahas bagaimana personal hygiene, bagaimana kalau kita mengolah makanan, terutama kalau skala besar ya, apa yang harus kita perhatikan dalam personal hygiene, misalnya harus sering cuci tangan, harus memakai masker, harus memakai hairnet, itu ya, kalau misalnya ada luka itu harus kita tutupi. Nah, ini kaitannya dengan kontaminasi oleh Staphylococcus aureus.
Nah, karakter toksin yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus ini berbeda dengan tadi Clostridium botulinum ya. Kalau botulinum itu tidak tahan panas, tapi enterotoksin yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus ini adalah tahan panas. Ya, enterotoksin ini juga bisa menginvasi mukosa usus, saluran epitelium, kemudian bisa masuk ke dalam aliran darah, kemudian ke kelenjar limfa, begitu ya, sehingga kita juga mual, muntah, ya, kram perut, gitu. Nah, ini Bapak Ibu semua. Jadi ini dua mikrobia atau penyakit yang disebabkan mikrobia yang mekanismenya melalui proses intoksikasi. Yang disebabkan ini adalah semuanya agennya adalah bakteri. Nah, kemudian ada intoksikasi yang lain yang disebabkan oleh mikotoksin yang dihasilkan oleh jamur benang ya. Jamur benang itu bukan jamur yang kita makan seperti jamur kuping gitu ya, bukan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah membeli jeruk misalnya terus warnanya jadi agak kehijauan, ada jamur nana, itu jamur benang seperti itu, nanti akan saya tunjukkan fotonya juga. Jadi mikotoksin ini dihasilkan oleh jamur-jamur penghasil mikotoksin pada produk-produk pangan. Nah, ini produksinya ini sangat dipengaruhi pada pengolahan selama di lapangan, kemudian pasca panen, ya, dan penyimpanan. Dan ini mikotoksin ini memang banyak sekali jenisnya ya, banyak sekali. Nah, mikotoksin ini akan ada pada makanan dan sebagian besar dari mikotoksin ini tetap tahan panas. Jadi meskipun kita olah dengan dimasak mau seperti apapun, dipanaskan begitu ya, goreng gitu ya, itu tetap tidak bisa mendegradasi semua mikotoksin yang ada. Kalau kita langsung mengkonsumsi dari makanan tersebut, itu ya kita terjadi namanya penyakit mikotoksikosis. Kalau kita langsung mengkonsumsi itu namanya mikotoksis yang primer. Kemudian juga ada mikotoksis yang sekunder. Ini kenapa? Karena makanan tadi, pangan tadi ya, biji-bijian itu yang tercemar mikotoksin ini kita gunakan sebagai pakan. Pakan ternak, entah ayam, entah sapi gitu ya, atau domba. Nah, kemudian dari hewan-hewan tersebut kita memperoleh susu, kita memperoleh daging, telur. Nah, mikotoksin tadi akan dimetabolisme oleh hewan ternak kita. Ini menjadi bentuk yang lain, diubah sedikit, yang nanti akan disekresikan lewat susu atau terakumulasi pada telur, terakumulasi pada daging, yang nanti tentunya ini akan menjadi sumber bahan makanan kita. Sehingga kita memiliki dua jalur untuk mendapatkan mikotoksin ini ya, ini sangat problem yang sangat banyak terjadi di negara tropis terutama ya, karena jamur-jamur tersebut senang tumbuh pada suhu dan kelembapan yang sesuai dengan daerah tropis ya, dengan daerah kita. Nah, kemudian ini adalah 3 jamur benang penghasil mikotoksin. Ini yang pertama Bapak Ibu semuanya, ini adalah Aspergillus. Beberapa golongan spesies di genera Aspergillus ini mampu menghasilkan toksin. Kemudian ini dari genera Penicillium yang tadi saya ceritakan, tadi di jeruk ada yang warnanya kehijauan seperti ini. Kemudian dari genera Fusarium. Jadi ini adalah 3 jamur benang yang menghasilkan mikotoksin yang akan mencemari makanan kita. Jadi sebenarnya toksin yang dihasilkan itu banyak sekali, dan kadang-kadang satu spesies itu bisa menghasilkan lebih dari 1 toksin. Contohnya ini Bapak Ibu semua ya, mungkin Bapak Ibu semua ya sudah familiar dengan Aspergillus flavus dan Parasiticus ini yang menghasilkan aflatoksin ya Bapak Ibu. Ini aflatoksin ini akan bersifat racun, hepatotoxicity, jadi akan menyerang hati kita, liver ya, bukan hati ya, liver ya. Maaf. Kemudian ini beberapa fusarium ini juga akan menghasilkan toksin, dan kemudian penicillium. Jadi ini adalah toksin-toksin yang banyak
terdapat pada bahan pangan kita. Jadi ini sebenarnya kasus di seluruh dunia ya, bukan hanya di negara kita. Nah, produk yang tercemar mikotoksin ini biasanya adalah produk-produk kering seperti bumbu-bumbu yang kering gitu ya, ada kemiri, ada ketumbar, ada merica begitu ya. Kemudian juga produk sereal seperti jagung, kemudian kacang tanah Bapak Ibu ya, saya kira kita sangat menyukai kacang tanah ini ya Bapak Ibu semua, jadi ini hati-hati. Nah, efek dari mikotoksin ini ternyata organ yang diserang itu cukup luas ya, begitu ya, cukup banyak. Ini contohnya kalau aflatoksin itu bisa menyerang liver, fumonisin itu juga bisa menyerang empedu, kemudian okratoksin ini yang banyak terdapat pada kopi ya, coffee bean ini juga akan menyebabkan gagal ginjal ya, kerusakan ginjal. Kemudian ini juga ada yang bisa menyebabkan pertumbuhan otot terganggu, misalnya aflatoksin, gliotoksin, fumonisin begitu ya. Kemudian juga akan menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak. Ini ya contohnya nanti Pak Ibu semua. Jadi ini toksin ini sangat luas ya efeknya terhadap tubuh kita. Nah, jadi tadi 3 penyakit yang disebabkan oleh makanan melalui mekanisme intoksikasi ya. Tadi yang penting adalah botulisme, kemudian enterotoksin dari Staphylococcus aureus, kemudian mikotoksikosis. Kemudian Bapak Ibu semua, saya mau melanjutkan ke mekanisme yang lain, yaitu adalah infeksi. Ya, jadi infeksi itu disebabkan oleh sel patogen yang hidup yang ikut kita konsumsi, yang terkonsumsi bersama makanan. Ya, jadi kalau intoksikasi itu adalah toksin yang menyebabkan kita sakit, kemudian kalau infeksi ini adalah sel patogen yang hidup, ya, yang terikut bersama makanan kita. Ya, ini kenapa? Karena sel yang patogen yang hidup tadi bisa tumbuh, memperbanyak di dalam saluran pencernaan kita, kemudian menyerang sel epitel. Ya, ini tadi makanya gejalanya tadi diare begitu ya. Dan ada beberapa yang bisa masuk ke aliran darah itu ya, seperti tadi listeria, kemudian salmonella yang akan menyerang organ-organ yang lain. Nah, kemudian yang sangat penting lagi pada penyakit yang disebabkan oleh patogen yang infeksius ini adalah dosis infeksi. Ya, jadi jumlah sel hidup yang berpotensi menyebabkan penyakit. Ya, ini itu bervariasi ya, tergantung jenis mikrobianya ya. Ada yang cuma 1 atau 10 sampai 10 pangkat 5 atau lebih. Ya, jadi ini gejalanya muncul biasanya kurang lebih 24 jam setelah kita mengkonsumsi tadi makanan yang tercemar mikrobia infeksius tadi ya. Karena dibutuhkan waktu untuk memperbanyak diri. Jadi patogen tadi harus memperbanyak diri dulu, kemudian akan menyerang sel epitel. Nah, ya, jadi ada istilah namanya invasif tadi ya, berhasil melewati lambung, kemudian menuju jaringan yang kita serang. Nah, ini mampu berkembang biak, kemudian dia bisa ada kemampuan untuk menempel atau adhesi di permukaan epitel usus, kemudian dia akan melakukan invasi, ya, menimbulkan kerusakan. Ada beberapa juga dari mikrobia infeksius ini yang mampu menghasilkan toksin juga. Nah ini mungkin gambarannya ya Bapak Ibu semua. Tadi sama kita makan begitu ya. Ini hari pertama mungkin enggak apa-apa begitu ya. Jadi yang kita yang ikut terkonsumsi bersama makanan mungkin tadi hanya 10 sel atau 10 pangkat 2 atau 100 sampai 1000 sel gitu ya. Hari pertama mungkin tidak apa-apa, kita habis makan siang kita masih sehat, tetapi hari kedua mungkin baru kita merasakan gejala dari infeksi yang disebabkan oleh mikrobia patogen tersebut.
Ya, ini ilustrasi saja. Nah, kemudian ini gejalanya itu ada yang bersifat enterik, ya ini karena menginfeksi usus, gejalanya meliputi sakit perut, diare, begitu ya, pusing, muntah, panas, gitu. Ini penyebabnya adalah beberapa golongan Salmonella, Shigella, kemudian Escherichia coli ya, invasif, kemudian Vibrio parahemolyticus, kemudian Campylobacter jejuni, kemudian Yersinia enterolitica. Ini yang menyebabkan gejala-gejala enterik atau yang berkaitan dengan saluran pencernaan kita. Kemudian juga ada yang menyebabkan gejala-gejala non-enterik yang tidak mungkin kita tidak sakit perut ya, tapi toksin atau patogen tadi akan menyerang organ yang lain. Contohnya tadi listeria begitu ya, kemudian juga beberapa hepatitis, kemudian hemorrhagic E. coli. Jadi ini menyebabkan pendarahan gitu. Nah, ini yang tadi disampaikan dari WHO ya, ternyata Salmonella ini menempati urutan tertinggi penyebab penyakit karena makanan, via makanan ya, ini Salmonella. Jadi ini Salmonella itu berasal dari makanan maupun minuman yang terkontaminasi, yang kemudian ini bakteri tadi bisa masuk ke dalam saluran pencernaan, kemudian dia akan menuju langsung ke usus kecil, kemudian dia menempel, kemudian dia tumbuh di sana. Nah, untuk beberapa kasus Salmonella yang tipoid, itu dia bisa dari epitel sel ini dia bisa masuk ke pembuluh darah. Ya. Jadi tipoid itu yang kita sebut tipes begitu ya. Nah, ini gejalanya ini muncul 12 sampai 72 jam setelah kita mengkonsumsi makanan terkontaminasi ya. Jadi mual, muntah, demam gitu ya. Ini tadi gejalanya memang seolah-olah hampir sama ya Bapak Ibu semuanya ya, untuk penyakit-penyakit via makanan ya. Dan ini berlangsung 4 sampai 7 hari. Kadang-kadang kita harus minum antibiotik ya. Nah, ini juga kasus-kasus yang parah, ini tadi juga sudah disampaikan seperti pada listeria, itu pada anak kecil di bawah 5 tahun, dan kemudian lansia, kemudian orang-orang yang mempunyai sistem imun yang kurang bagus. Ya. Nah, ini tadi ada beberapa jenis ya Salmonella itu, penyakitnya kita sebut salmonellosis, tadi yang gastroenteritis tadi menyebabkan sakit perut ini, atau mungkin kita sebut non-tipoid, kemudian yang bisa masuk ke aliran darah itu yang kita sebut tipes ya, ini TPI dan para-TPI, Salmonella TPI dan para-TPI ini. Jadi dia bisa setelah menempel, kemudian bisa masuk ke dalam merusak epitel usus, kemudian masuk ke dalam aliran darah. Nah, dosis infeksi atau berapa jumlah Salmonella yang menyebabkan sakit gitu ya, kalau kita konsumsi itu adalah 10 sampai 24 sel saja. Jadi tidak usah menunggu ratusan, ini hanya 10 sampai 24 sel saja. Ini sudah bisa menyebabkan kita sakit. Ya, ini sangat-sangat membahayakan. Jadi jumlah yang sedikit ini bisa menyebabkan kita sakit, sehingga mengapa kalau mungkin Bapak Ibu semua yang maaf Bapak Ibu, apakah baik, saya ulangi lagi, ini 10 sampai 24 sel. Ya, sangat sedikit. Jadi mungkin Bapak Ibu yang bergelut dengan standar makanan olahan begitu ya, terutama makanan bayi begitu. Kalau Bapak Ibu lihat di standar yang ada di SNI ataupun yang dikeluarkan oleh Balai POM, itu tuh Salmonella harus 0 per 25 gram sampel ya. Ini karena dosis infeksinya itu hanya sedikit, 10 sampai 24 sel.
Ya, ini untuk salmonella. Kemudian ada penyakit infeksi yang lain yang namanya shigellosis atau disenteri ya, kalau mungkin secara awam. Ini 1-2 hari setelah kita mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Ini penyebabnya ini beberapa jenis Shigella, ya, ada Shigella sonnei, boidi, flexneri, dysentery, begitu ya. Kemudian ini dosis infeksinya ini juga cukup rendah ya, hanya 10 sel. Waktu inkubasinya itu 12-50 jam ya, 1-2 hari. Nah, gejalanya ini juga diare ya, kadang-kadang diare berdarah, kemudian panas gitu ya, sakit perut, kram perut gitu ya. Ini ya karena sifatnya infektif, ini juga mampu tumbuh pada epitel sel, kemudian juga ini bisa menghasilkan toksin yang namanya sigatoksin. Ini yang menyebabkan diare. Kemudian selanjutnya ini tadi E. coli ya, Escherichia yang patogenik ya, karena beberapa ada yang tidak patogen. Itu ada beberapa macam varian atau istilahnya jenis ya, ada yang kalau nggak salah ini ada 6 macam, yaitu EPEC, Enteropathogenic E. coli. Ini yang pertama, ini yang dia bisa menempel pada usus halus, kemudian dia akan merusak fili ya yang ada di permukaan usus, kemudian dia menumbuhkan luka. Kemudian enterohemorrhagic E. coli ini akan bisa menghasilkan toksin tadi juga ya, yang menyebabkan hemorrhagic atau pendarahan. Kemudian juga ETEC ya, heterotoxigenic ya, ini dapat menghasilkan 2 macam toksin, yaitu toksin yang stabil terhadap panas maupun yang tidak stabil terhadap panas ya. Ini juga menyebabkan diare yang berair ya, karena sekresi dari toksin tadi. Kemudian juga ini ada yang mampu menghasilkan biofilm ya, kemudian menghasilkan toksin dan sitotoksin ya. Ada jenis E. coli yang lain, kemudian invasif ya, jadi dia mampu menginvasi epitel sel, kemudian bisa migrasi begitu ya, sel sebelahnya begitu ya. Kemudian ada jenis yang lain juga ya, ini mampu memberikan signal kepada usus halus kita untuk melindungi dia gitu ya, membentuk struktur yang bisa melindungi sel tersebut ya. Ini penelitian tahun 2004 ya, Pak Ibu semuanya. Nah ini, tadi E. coli tadi memang gejalanya macam-macam ya, ada yang kalau yang hemorrhagic tentunya akan menimbulkan pendarahan ya, tapi kalau yang tadi hanya enterogen bersifat enterik, jadi hanya sakit perut atau diare ya. Itu gejalanya bisa macam-macam. Nah, kemudian juga tadi golongan bakteri, kemudian ada golongan juga virus ya, ini hepatitis A, Bapak Ibu semua sudah pirsa. Ya, ini mungkin gejala yang jelas ini adalah matanya kuning gitu ya, kalau mungkin orang dulu penyakit kuning gitu ya, ini sakit di persendian, kemudian diare, lemes begitu ya, nggak doyan makan begitu ya, urinnya berwarna coklat. Ini gejalanya itu terjadi, ini agak panjang ya waktu inkubasinya, dari 2 minggu sampai mungkin sekitar 2 bulan. Ya, ini menyebar lewat makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh virus hepatitis A dari penderita. Jadi ini kalau ada penderita hepatitis A yang tidak melaksanakan personal hygiene yang bagus, kemudian dia menjamah makanan, nah itu dia akan bisa menyebarkan virusnya begitu ya ke makanan tersebut. Nah, ini juga tahan di luar tubuh manusia berbulan-bulan.
Namun demikian, ini pemanasan selama 85 derajat Celcius minimal 1 menit akan mematikan virus. Namun ini pembekuan tidak akan mampu mematikan virus. Nah ini ya. Ini kadang-kadang gejalanya itu 2 bulan, tapi kadang-kadang juga sampai 6 bulan tergantung daya tahan tubuh dari masing-masing orang. Kemudian juga ada norovirus. Ini juga kalau hepatitis A tadi gejalanya itu ya sangat jelas ya, matanya kuning, urinnya berwarna coklat. Kalau ini mungkin hampir-hampir sama dengan gastroenteritis yang lain ya, mual, muntah, diare gitu ya. Ini gejalanya berlangsung 24 sampai 48 jam ya, 1 sampai 2 hari. Ini infeksinya itu dosisnya sangat rendah, hanya 1 sampai 10 sel saja. Ini sudah bisa menginfeksi, kemudian ini juga menyebar lewat makanan yang terkontaminasi oleh norovirus dari penderita. Jadi sebenarnya bisa dari person to person, seperti hepatitis A tadi, bisa karena air yang tercemar atau lingkungan yang tercemar, tapi memang sebagian besar ini lewat makanan yang terkontaminasi. Ya tadi karena dijamah oleh penderita, kemudian dicuci dengan air yang terkontaminasi, atau tadi tidak dimasak, begitu ya, terkena debu, sehingga ini akan menyebabkan virus tadi berada pada makanan kita. Ya, jadi untuk virus ini memang pencegahannya tadi personal hygiene itu penting ya. Kemudian juga kita harus memasak makanan tadi ya di atas suhu 85 derajat Celcius selama lebih dari 1 menit. Kemudian tadi yang E. coli, Salmonella, kemudian Shigella itu mereka tidak tahan panas. Jadi dengan suhu pasteurisasi dan pemasakan kita di rumah itu yang sampai mendidih ini sudah cukup untuk mematikan mikrobia tersebut. Demikian Bapak Ibu untuk infeksi lainnya juga FDA juga memberikan manual ya atau petunjuk bagaimana ini ya norovirus ini ya mencegah, karena ini memang juga banyak terjadi di negara Amerika ya, Amerika Serikat, tadi di Indonesia juga, di South Asia tadi banyak juga ya. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah penyebaran norovirus pada proses pengolahan pangan. Jadi saya kira ini bisa diaplikasikan ke virus hepatitis juga ya. Jadi stay at home when sick, jadi ya tinggal di rumah kalau sakit gitu ya. Kalau kerja di catering atau di perusahaan industri makanan itu lebih baik kalau sakit itu tidak masuk. Kemudian juga jangan menyentuh makanan dengan tangan begitu saja ya, harus dengan misalnya penjepit atau sarung tangan. Kemudian harus sering cuci tangan, harus mencuci sayuran dan buah-buahan gitu ya sebelum kita mengkonsumsinya. Kemudian kita juga harus membersihkan dari permukaan dan peralatan yang kita gunakan untuk memasak. Tadi kalau perlu kita beri, kalau di industri itu memang sudah diberi sanitizer ya istilahnya, kita gosok begitu ya. Kemudian juga harus memasak makanan yang tadi contohnya ini adalah kerang-kerangan ya, karena memang ada di air ya, reservoir dari virus norovirus ini dengan sempurna, yaitu di atas 85 derajat Celcius kurang lebih dari 5 menit ya. Nah, tadi untuk yang infeksi, kemudian ini ada yang toksikoinfeksi, ya ini gabungan antara infeksi dan intoksikasi ya. Ini karena tadi ya, karena gabungan ya, jadi memang ini adalah kita sakit karena kita secara tidak sengaja mengkonsumsi sel vegetatif hidup yang membentuk spora dalam jumlah besar. Kemudian di saluran pencernaan ini akan mengalami sporulasi tadi ya, mikrobianya, kemudian membebaskan toksin. Atau ingesti atau konsumsi sel vegetatif ya tidak sengaja ini dalam jumlah yang tidak terlalu besar, namun ini mikrobia tadi mampu berkembang biak di saluran pencernaan, kemudian sel-sel yang ada tadi mati menghasilkan toksin. Nah ini toksinnya akan menyerang usus. Nah ini contohnya ini adalah Clostridium perfringens ya, ini bakterinya.
ini biasa ada pada tanah ya, memang tanah itu sumber dari segala sumber mikrobia. Kemudian ini gejalanya diare, kram perut dalam waktu 6-24 jam. Tapi ini berlangsung hanya 24 jam saja ya, tidak sampai berbulan-bulan tadi. Dan ini orang yang terinfeksi ini tidak mengalami demam atau muntah, jadi hanya mungkin diare dan kram perut ya. Jadi ini ada makanan yang terkontaminasi Clostridium perfringens ya, biasanya ini pada produk daging, kemudian kita makan, ini Clostridium perfringens-nya dia akan membentuk spora, kemudian ketika dia bergerminasi akan menghasilkan toksin, merilis toksin. Kemudian toksin ini akan merusak ya epitel usus ya. Kalau kita lihat ini Bapak Ibu, ini gambarnya yang sebelah kanan, ini ketika sel usus ini dicat ya dengan pengecatan, ini hanya kontrol ya dengan Ringer solution, ini masih intact ya epiteliumnya seperti ini. Kemudian kalau sudah terkena toksin ini sudah menjadi tidak utuh lagi ya, sehingga ini yang menyebabkan kita merasa sakit perut kemudian diare. Kemudian yang menarik lagi ada Bacillus cereus ya, ini biasanya memiliki dua macam gejala. Yang pertama itu emetik, jadi hanya mual, muntah begitu ya. Tapi tidak diare itu kadang-kadang ya, ini bisa 30 menit sampai 5 jam setelah kita mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Kemudian gejalanya hilang dalam waktu 6-24 jam. Mungkin ini sebenarnya kita sering mengalami ini Bapak Ibu semuanya ya, mungkin kita tidak kalau orang Jawa itu plego ya. Kadang-kadang kita habis makan sesuatu kok tiba-tiba mual ya, muntah ya, gitu ya. Mungkin ini sebenarnya kita terkena racun atau Bacillus cereus ya. Jadi mikrobia Bacillus cereus ini mampu tumbuh kemudian menghasilkan racun di saluran pencernaan kita. Kemudian juga ada yang sindromnya diare. Nah, ini diare yang terkadang ini serta berlendir dan darah ini ya juga. Misalnya 8-16 jam setelah mengkonsumsi dan hilang setelah 24 jam. Ya, mungkin sebenarnya ini banyak sering terjadi ya di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu semua, tadi adalah beberapa contoh dari penyakit yang disebabkan oleh mikrobia patogen ya. Tadi juga beberapa mikrobia itu ternyata juga karakteristiknya macam-macam. Kemudian kita setelah tahu bahwa mikrobia tadi ada pada makanan kita, kemudian makanan apa yang biasanya berisiko tinggi membawa patogen? Ya, biasanya patogen itu juga enak-enak ya. Ini ya contohnya makanan ini adalah yang berisiko membawa patogen, produk hewani. Kemudian tadi sayuran yang dimakan mentah, tadi salad atau cambah begitu ya. Nah, kemudian tadi ini sudah disampaikan oleh Bu Trise, ini orang-orang yang memiliki risiko tinggi terkena penyakit via makanan. Kemudian pencegahannya tadi juga sudah disampaikan ya, ada 5 kunci ini yang disampaikan oleh WHO. Ya, kita harus menjaga kebersihan baik tangan kita, kemudian selama peralatan, kemudian selama pengolahan pangan, kita juga harus memisahkan tadi ya makanan dengan yang matang dengan yang mentah. Kemudian kita harus memasak itu benar-benar matang ya. Paling tidak ini lebih dari 70 derajat Celcius. Kemudian juga kalau memanaskan ulang itu memanaskan ulang yang cukup ya, jangan hanya sebentar ya. Kemudian juga menyimpan pada suhu yang rendah. Mengingatkan waktunya 2 menit lagi nggih Ibu. Ya. Ya, terima kasih. Ya, kemudian juga menggunakan material tadi bahan makanan yang bagus begitu ya. Kemudian menggunakan air yang bersih. Begitu. Ya. Mungkin itu saja dari saya, Bu